Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah, sebab ia sedang mengajar. Datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberikan jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes, dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepadanya, 'Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada akhir Injil dikatakan bahwa Yesus tidak mau mengatakan dengan kuasa apa dia melakukan semua hal yang terjadi. Di situ mau mengungkapkan bahwa jawaban Tuhan Yesus itu, kalau dia mau menjawab sesuatu, itu pasti ada alasannya. Kita bisa melihat, kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia melakukan itu karena kuasa Bapa di surga, apakah orang yang mendengar jawaban itu lalu percaya? Kita bisa mengatakan, belum tentu. Kenapa? Karena orang itu pertama-tama bertanya karena hanya disuruh orang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu tidak mempunyai suatu hati kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus menanggapi itu lalu menjelaskan jelentrehke dengan banyak dogma atau banyak istilahnya itu istilah-istilah teologis, kata-kata teologis, juga tidak perlu, karena orang itu sebetulnya hanya mau mengatakan sesuatu kepadanya, hanya istilahnya menjadi lantaran saja, hanya menjadi suruhan orang. Jadi tidak perlu juga mengatakan seperti itu. Nanti toh kalau dia melakukan laporan kepada tuannya, yang dia laporkan belum tentu juga yang dia dengarkan, karena dia juga menginterpretasikan atau menafsirkan. Jadi malah jadi amburadul. Pemahaman mengenai Tuhan Yesus itu juga malah menjadi kacau lagi. Maka Tuhan Yesus mengatakan dia tidak mau mengatakan itu sama sekali. Kenapa? Karena jangan sampai pengenalan akan Tuhan Yesus itu justru bukan pengenalan yang sejati karena kedekatan dengan Tuhan Yesus, tetapi hanya menjadi interpretasi dari seseorang. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, kita juga seringkali itu mendengarkan cerita, banyak kabar bahwa banyak orang itu justru istilahnya berpindah mau untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus karena mendengarkan omongan dari orang lain, dan orang lain itu bukan orang-orang Kristiani. Banyak orang menafsirkan itu juga. Jadi banyak orang-orang Kristiani yang menafsirkan mengenai Tuhan Yesus. Berdasarkan apa? Berdasarkan tafsiran dari orang lain juga. Atau berdasarkan buku dari orang lain. Dan buku itu tidak menjelaskan sama sekali mengenai Tuhan Yesus. Karena orang yang sebetulnya mempunyai istilahnya kuasa untuk mengatakan siapa Yesus itu, ya orang itu sendiri kalau dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, maka ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita sebagai orang Kristiani sebetulnya kalau mau mengenal lebih dekat siapa Tuhan Yesus, bukan bertanya-tanya, bukan pertama-tama itu bertanya-tanya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi pertama-tama kita harus tahu sumber utamanya terlebih dahulu siapa. Kalau sumber utamanya siapa, kita harus tahu dulu. Ini ada satu kitab suci. Nah, kita juga bertanya-tanya, kitab suci ini yang nulis siapa? Kalau kita bisa melihat,
Injil, baik, Injil ini adalah yang menulis siapa? Yang menulis adalah murid dari para rasul. Bahkan para rasul sendiri itu yang menjadi sumbernya. Para rasul itu siapa? Para rasul adalah orang yang kenal dekat dengan Tuhan Yesus. Karena murid langsung dari Tuhan Yesus. Dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa pengenalan akan Tuhan Yesus akan menjadi semakin kaya. Tetapi kalau hanya omongan dari tafsiran orang lain, kita akan lebih dikacaukan. Sehingga pengenalan akan Tuhan Yesus menjadi semakin lebih jauh lagi. Sehingga kita merasa bahwa, oh kalau begitu Tuhan Yesus itu tidak bisa diandalkan untuk keselamatan saya. Ini kalau orang mendengarkan dari tafsiran orang lain, maka Tuhan Yesus diam. Kenapa? Supaya orang tidak mensalah tafsirkan. Maka kalau mau mengenal lebih jauh, atau lebih dekat lagi, intim dengan Tuhan Yesus, adalah mengikuti, mendengarkan, dan juga menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu untuk kita zaman sekarang bagaimana? Karena Tuhan Yesus itu sudah 2000 tahun yang lalu. Untuk kita zaman sekarang adalah kita mencoba untuk tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Yakni apa? Dalam doa. Karena Tuhan Yesus tidak jauh, tidak meninggalkan kita. Tapi Tuhan Yesus itu mau mendekatkan kita. Artinya apa? Kita bisa melihat misalnya begini. Tuhan Yesus mengajari kita berdoa. Lalu Tuhan Yesus juga memampukan kita bisa berdoa. Tidak hanya mengajari kita berdoa dengan Bapa kami, tetapi juga memampukan kita berdoa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan rohnya kepada kita. Dengan memampukan kita untuk bisa berdoa, kita bisa semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tetapi bisa kita rasakan. Kedekatannya pun bisa kita nikmati. Dengan seperti itu, maka kedekatan dengan Tuhan Yesus itu bukan hal yang mustahil. Tetapi bisa terjadi untuk zaman sekarang. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Maka Tuhan Yesus sebetulnya mau memberikan kepada kita satu warisan yang indah. Kalau mau dekat dengan Tuhan Yesus, mau berdoa dengan Bapa menurut ajaran Tuhan Yesus, bukan pertama-tama menghafalkan doa, bukan pertama-tama melakukan ritual, tetapi merasakan kedekatan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memampukan kita dengan rohnya. Kalau sudah dekat, maka kalaupun kita melakukan ritual, misalnya dengan Ekaristi, dengan Rosario, kita merasakan kedekatan dengan Tuhan Yesus dan kita merasa pada saat kita berdoa, itu Tuhan Yesus ada di depan kita. Dengan seperti itu, kita semakin dekat. Semakin bisa menikmati hidup doa kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Maka kita kalau sudah mengalami kedekatan dengan Tuhan, bukan pertama-tama kita bisa menjelaskan ke orang lain, bukan. Tetapi hidup kita akan menjadi berubah menjadi semakin lebih baik. Dengan seperti itu, maka pewartaan yang indah bukan pertama-tama dari kata-kata, tapi dari cara hidup kita sendiri. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, maka kita bisa melihat kalau ditanya dari kuasa apa Tuhan Yesus bertindak, dari kuasa dirinya sendiri sebetulnya. Kenapa? Karena dari Dia yang mempunyai kuasa untuk mengatasi semuanya. Bahkan kuasa untuk juga bisa mengubah kita yang tadinya tidak percaya menjadi yang beriman. Yang tadinya hidupnya pesimistis menjadi optimistik. Dan itu akan berbuah keindahan. Maka mari kita bersama-sama kita mendalami iman kita dengan mencoba semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Selamat merenungkan.